Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk membahas solid principle. Yang kemarin kita udah membahas tentang single responsibility principle. Kita akan melanjutkan ke yang kedua, yaitu open close principle. Pada dasarnya open close principle itu adalah open untuk modifikasi, open untuk extension, tapi close untuk modifikasi. Jadi segala sesuatu yang bisa kita bisa kita perlebar untuk skop pekerjaannya, tapi kita tidak diberikan akses untuk memberi modifikasi terhadap suatu base itu. Di sini kita kasih contoh yang simpel tuh kayak di Nintendo Wii ya. Kalau teman-teman tahu Nintendo Wii, remote-nya atau stick-nya di Nintendo Wii itu pada dasarnya semuanya sama gitu. Fungsinya sama, kayak cara penggunaannya sama, cuman Nintendo Wii memberikan aksesoris tambahan nih. Aksesoris tambahan seperti kayak yang di sebelah kanannya itu kayak ada steering wheel-nya, atau yang di sebelah kanan kayak joystick yang seperti tembak tersebut gitu. Pada dasarnya penggunaannya semuanya sama, cuman dengan additional atau fungsi-fungsi yang berbeda, Nintendo Wii mengembangkan atau memberikan extension ke remote-nya ini menjadi suatu hal yang menjadi lebih kompatibel di segala kondisi seperti itu. Jadi tidak Nintendo Wii memberikan close modification, jadi untuk remote-nya tetap seperti itu, tidak berubah wujudnya, tidak berubah bentuknya, untuk kondisinya juga tidak berubah sama. Akan tetapi ketika diberikan aksesori tambahan, diberikan modul tambahan, itu akan menambah fungsi dari penggunaan remote tersebut. Seperti itu sih. Ini implementasi OCP yang ada di kehidupan nyata gitu. Nah, kemudian dari real world analogi dari contoh Nintendo Wii itu kita masuk ke analogi yang bisa dijalankan di kehidupan nyata gitu. Jadi sebenarnya di Udemy-nya sendiri disebutkan masalah asuransi kesehatan. Akan tetapi secara coding saya mengembangkannya di digital goods gitu. Mungkin ini yang lebih mudah aja sih dipahami dari kita gitu. Untuk digital goods ini sebenarnya kan ada banyak gitu. Kita pasti punya third party API atau package third party, di mana third party itu pasti memberikan beberapa tipe atau beberapa jenis digital goods yang bisa kita akses gitu, seperti pulsa, PPOB, TV kabel, finance, scheme, BPJS token, dan lain sebagainya gitu. Akan tetapi misal kita menjadi seorang engineer di suatu company, dan company itu sebenarnya cuma butuh di electricity aja gitu. Misal cuma butuh bayar PLN aja, bayar listrik aja gitu. Tidak mungkin kan ketika memberikan digital goods itu kita cuma mengeksekusi electricity gitu. Tapi kita berikan contoh yang kurang tepat dulu aja ya. Di sini kita berikan contoh, yaitu kita punya satu kelas yang namanya third party, di mana third party ini otomatis yang dari providernya ya, dan itu ada get inquiry sama pay gitu. Di dokumentasi pasti jelas sih, dari get inquiry itu bisa dapat beberapa tipe, misal electricity, water bill, insurance, dan bond gitu misal. Dan ada payload yang lainnya itu number sama amount. Di sini secara digital goods-nya, misal satu company cuma pengen bayar PLN doang gitu, seorang engineer harusnya kita nggak memberikan function yang seperti di bawah ini ya. Misal kita di bawah ini cuma memberikan electricity aja gitu, electricity which is kita cuma bayar PLN aja gitu. Dari bayar PLN-nya kita ngelihat dari third party itu nge-get inquiry-nya, number amount, dan lain sebagainya. Ini ngedapetin inquiry dari PLN-nya gitu. Habis itu kemudian langsung di pay. Nah, dengan kondisi coding seperti ini, misal kita mau mengembangkan ke depannya, ternyata user lebih banyak yang pengen ada PDAM atau water bill-nya. Nah, akhirnya perlu buat satu function lagi dong. Satu function lagi di bawahnya, electricity sama water bill gitu.
Dan kemudian ternyata water bill nggak cukup gitu. Kita pengen nambah ke yang lain, misal kita pengen voucher game gitu. Nah, akhirnya akan terus melulu membuat function yang baru dan memberikan perubahan yang cukup banyak gitu. Dari segi penggunaan kelas digital goods-nya akan selalu bertambah, selalu dimodifikasi gitu. Harapannya dengan adanya extension itu tidak merubah esensi yang ada di dalam digital goods. Makanya di sini secara open close principle itu seharusnya memberikan coding yang seperti ini. Mungkin contohnya seperti ini, karena dari third party-nya kita udah tahu ya type-nya itu ada cukup banyak. Jadi kita bisa membuat satu function seperti purchase gitu. Dan kita bisa memberikan parameter tipe, number, sama amount. Walaupun nanti dari dari company, dari perusahaan belum mengizinkan penggunaan electricity, belum mengizinkan penggunaan water bill atau penggunaan yang lain, kita bisa cuman menggunakan validasi aja sih. Misal kita buat new validasi di atasnya kalau electricity on atau off gitu aja sih. Misal sesimpel kayak kita ngebuat validate gini aja sih. Validate, kemudian tipenya apa. Ketika tipenya itu dia electricity, dia langsung di return fail gitu. Atau tipenya water bill, dia di return fail gitu. Itu sesimpel itu. Habis itu di dalamnya tinggal kasih validate gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan di sini di si purchase ini, si function purchase ini, kita open di segala tipe yang udah disiapkan sama third party. Jadi kalaupun nanti kita mau purchase electricity, itu bisa misal ke water bill, itu juga open, dan insurance ketika kebutuhan dari company itu udah tercukupi untuk membuka digital goods pembayaran asuransi, maka fitur ini kita tidak perlu banyak perubahan lagi, tidak perlu adanya validasi, kita tidak perlu adanya modifikasi lagi, dan penambahan atau ekstensi untuk beberapa fitur ke depan itu udah bisa dihandle secara langsung, seperti itu sih. Jadi secara konsep itu mempermudah dari user mengembangkan dari company sendiri itu untuk mengembangkan fitur-fitur yang sebenarnya sekarang belum dibutuhkan, seperti itu. Kemudian ada key takeaways from examples, yaitu yang pertama is of adding new features, jadi lebih mudah untuk menambah new features dengan OCP ini. Kemudian ada list to minimal cost of developing and testing software, karena dari awal kita udah handling itu ya, dari awal udah handling bahwa tipe itu bisa bayar PLN, bisa bayar air dan lain sebagainya, karena itu udah sekali tes, jadi kedepannya kita tidak perlu testing lagi dan tinggal mengaktifkan fitur tersebut gitu. Kemudian OCP often requires decoupling which is follow SRP. Ya, kemarin kan kita sempat bahas di SRP itu. Di SRP itu ada istilahnya decoupling atau ketidakterikatan gitu. Dan ketika kita melihat function electricity di sini, function electricity di situ kan sangat terikat dengan tipe electricity gitu. Beda dengan yang kita bahas di sini ya. Ketika kita buat fungsinya purchase, dia purchase itu kan bisa dynamic, bisa ke electricity, bisa ke water bill, bisa ke insurance dan phone dan lain sebagainya gitu. Dan ini adalah yang dinamakan decoupling yang ada di single responsibility principle. Jadi tidak terikat satu sama lain gitu. Itu esensinya mengikuti esensi OCP dan esensi dari SRP gitu. Kemudian solid itu independen ya dan intertwined, jadi saling terjalin satu sama lain. Jadi antara yang kita lihat dari dua prinsipal ya, dari OCP sama SRP, dua-duanya saling keterkaitan. Jadi ketika implementasi itu mereka bisa dikombinasikan dan bisa jadi lebih efektif seperti itu. Kemudian perhatian ketika kita menggunakan OCP ini adalah do not follow OCP blindly. Jadi kita perlu paham tentang konsep OCP ini sedemikian rupa gitu. Jadi ketika kita mulai mengimplementasi OCP di codingan, misalnya kita mulai ngebangun suatu function di mana suatu feature di mana itu kita butuh third party, ya kita perlu explore benar-benar third party-nya, apa aja fitur yang ditawarkan dari third party-nya, kita usahakan untuk nge-open semua
possibility yang mau dipakai, walaupun sekarang company belum membutuhkan ya, tapi kita tetap harus open ketika suatu saat itu kita perlu ekspansi di situ sih. Kemudian huge number of classes, karena kita tadi ya, karena decoupling tadi ya, karena kita nggak pengen kelas itu terlalu terikat dengan beberapa kondisi, makanya dengan adanya dynamic atau function yang lebih dinamis itu akan memberikan kita jumlah kelas yang cukup banyak gitu. Mungkin jumlah modul, jumlah kelas yang lebih banyak, akan tetapi itu memberikan kita keleluasaan untuk extend rather than modify yang udah ada, seperti itu sih. Itu aja untuk pembahasannya OCP. Terima kasih. Pengen tahu dulu sih dari sisi Mas Karim dulu deh. Konsep OCP sendiri secara pribadi menurut Mas Karim gimana, dan apakah bisa kita realisasikan ke teman-teman atau gimana? Oke, ini karena saya ngambil digital goods ini juga dari kita juga ya Mas, karena PPOB dulu yang initiate juga dari kita gitu. Jadi apa hal yang kita membuat open course ini jadi enak dan bisa diimplementasi di kita tuh ya, kita perlu nge-define sih, which is gimana ya, agak ngeblank. Kalau secara third party kan biasanya kita ada beberapa fitur nih Mas, beberapa fitur. Mungkin kayak di Amplitude kan fiturnya juga banyak. Tapi kan biasanya dari company atau dari produk, biasanya kan kebutuhannya nggak sampai semua fitur yang ada di situ kita pakai gitu. Nah, cuman suatu saat biasanya entah tim produk atau company itu observasi sehingga memunculkan requirement baru. Requirement baru itu membutuhkan untuk fitur-fitur yang lain di third party itu untuk di eksekusi atau untuk dijalankan. Dan dengan kita udah persiapan dulu di awal, udahlah sekalian dibuat kayak gini aja, nanti siapa tahu nanti bakal dipakai gitu. Nah, ketika kita istilah bahasa Jawanya jagani atau berjaga-jaga itu bakal dipakai, nah suatu saat ketika dibutuhkan itu bisa langsung dieksekusi sih, tanpa harus kita modify lagi untuk ekspansi seperti itu. Oke. Dan harusnya konsep yang sama nggak hanya untuk berhubungan sama third party. Betul, harusnya nggak hanya untuk third party sih. Nah, kalau di scope kita itu antar squad. Antar squad. Mungkin ketika order service juga ya, order service itu juga bisa sih. Misal di order service itu kan ada tipe ya Mas, ada tipe misal super agent, misal dari apps, misal dari dashboard kayak gitu. Itu misal kita open, kalau misal kita mikirnya cuma Vanguard doang ya kita bisa hard code as apps gitu aja. Cuman kan kita tidak menutup kemungkinan siapa tahu nanti ada kita nggak cuma apps doang nih yang dihandle. Ya akhirnya kita buat dynamic di situ juga bisa. Kemudian mungkin di notifikasi sih, notifikasi service. Notifikasi service ini kan walaupun esensinya kita dari Vanguard aja yang make ya, esensinya dari Vanguard aja yang make, akhirnya one gate system gitu ya, cuman lewatnya dari notification service yang kita punya gitu. Akhirnya dari teman-teman juga memikirkan gimana caranya kita sekali ngoding itu bisa nanti siapa tahu nih dari core butuh, siapa tahu dari procurement ada kebutuhan untuk push notif, kayak misal perubahan status dari disiapkan ke dikirim gitu. Itu kan jadi user perlu menerima notifikasi juga nih kalau orderannya udah mau dikirim gitu. Dan akhirnya di notification service kita juga implementasi itu sih. Jadi untuk codingan-codingan yang ada di notification service itu siap ketika nanti mungkin dari dashboard juga membutuhkan. Dari dashboard membutuhkan, ketika di-trigger tinggal manggil function yang kita buat. Jadi nanti untuk teman-teman yang lain nggak perlu lagi config lagi di Firebase code message dan lain sebagainya. Nggak perlu lagi ngotak-ngotak topik apa aja yang mau diimplement. Jadi kita persiapkan itu semuanya. Seperti itu sih. Itu mungkin implementasi open source principle yang udah pernah kita lakukan ya so far. Seperti itu. Benar Mas. Tadi yang terkait sama integrasi sama dashboard ya, khususnya untuk mengetahui kedepannya kebutuhannya bakal seperti apa, gimana kan gitu ya. Nah kalau di kursus ini kan bahasanya
OCP itu nge-introduce unwanted complexity. Jadi kita udah bisa ngedetek kira-kira complexity apa yang terjadi ke depannya dan seperti apa, dan bisa kita tackle dari awal, dari sekarang, tanpa harus ngubah atau mengoprek ketika ada fitur-fitur baru kan, gitu loh. Ya.